Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Indra sempat datang, Pak Iksan, Pak Anton, bergembira sekali bisa sama-sama sharing pada pagi hari ini. Khusus buat Pak Indra, saya baru tahu kalau Bapak insinyur teknik sipil, Pak, sama dengan saya, Pak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kali ketiga seingat saya Pak Indra Jati bersama-sama dengan kami. Mungkin Pak Indra sedikit lupa, saya ingatkan Pak, karena Bapak orang penting, jadi yang nggak penting lebih ingat ke yang penting kan gitu kan. Yang pertama itu Bapak hadir pada waktu kita launch versi bilingual, artinya waktu software ini dibuat pertama kali di dalam bahasa Inggris. Kita kumpul di Jakarta Design Center dan pada waktu itu oh iya, ingat sekarang beliau hadir. Bahkan saya ingat sambutan beliau kalimat yang pertama. Tolong dikoreksi Pak kalau salah. Karena ini terjadi kira-kira tahun 2005, mungkin sekitar tahun 2005, long time ago. Beliau mengatakan mensitir kawannya, seorang tentara. Kalau nggak salah Pak Wismoyo ya Pak ya. Beliau bertanya kepada Pak Wismoyo yang tentara, itu bagaimana sih? Pak Wismoyo itu mempertahankan spirit, mempertahankan semangat para prajurit itu supaya menang perang dan selalu bertahan kalau latihan. Dan jawabannya adalah saya membuat mereka gembira. Betul Pak ya? Nah, saya masih ingat. Jadi ternyata kegembiraan itu yang mendorong stamina kita kuat, yang mendorong kita inovatif, kreatif, dan seterusnya. Karena itu kalau tentara lari-lari pagi lewat depan rumah kita mesti nyanyi, ya kan? Selalu kegembiraan itu ditimbulkan. Dan saya kira salah satu dari manfaat ICT for Education adalah gembira. Discover the joy in learning. Yang kedua, Pak Indra Jati menengok waktu kami membuat TV program di TVRI, Pesona Fisika di TVRI. Beliau memberi testimoni pesona fisika acara di televisi Republik Indonesia ini luar biasa. Nah, jadi saya kira ini pertemuan ketiga. Mudah-mudahan ada yang keempat dan kelima dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, tadi disebut manfaat ICT, salah satu membuat murid-murid jadi gembira. Masih ada banyak yang lain, tadi sudah disebut. Apakah masih mau diulang? Enggak ya? Apalagi manfaatnya? Banyak sekali. Dan kalau masih perlu diulang ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda belum yakin tentang manfaatnya setelah tadi sekian banyak orang menyebutkan, ya rada aneh gitu ya. Ya, jadi ICT for Education kalau bisa dia tadi membuat murid gembira, persiapan guru jadi mudah. Apalagi ada yang mau menyebutkan? Teriak ya langsung. Ada ibu yang sudah pernah pakai software ini? Atau apapun? Oke? Nggak berani ya? Ya, demikian banyak. Kalau ditulis akan banyak sekali, tapi yang kasat mata tadi disebut informasi bisa demikian mudah didapat. Pekerjaan yang tadinya 10 bulan jadi 10 minggu. Yang 10 minggu jadi 10 hari. Yang 10 hari jadi 10 jam. Yang dulu 10 jam sekarang cukup 10 menit. Ya, kalau kita memberi PR kepada anak-anak untuk membuat clipping zaman dulu, waduh, nyari buku, ya, potong sana, potong sini, ditempel gitu ya. Sekarang, within 5 minutes, anak-anak sudah bisa membuat clipping seperti yang Ibu perintahkan. Dan banyak sekali yang lain. Oke, sekarang saya cerita-cerita sedikit saja. Ini oleh-oleh. Ini adalah gambar yang saya foto Januari kemarin waktu saya di London menghadiri BED Exhibition.
tahun sebelumnya, tahun yang lalu, masih ingat ya, Pesona Edu menjadi finalis debat award. Kita ikut di London tahun yang lalu dan kita menjadi finalis di antara 7 peserta finalis yang lain. Waktu itu kami hadir di Hilton Park Lane di London waktu awarding night bersama dengan Pak Fauzi Sulaiman, Pak, atas pendidikan kita di London. Tapi kita terhenti di finalis karena dari finalis 7 yang menang hanya 1. Jurinya semua orang Inggris dan Amerika dan musuhnya semua Inggris, Eropa dan Amerika. Di hall yang demikian luas, kami satu meja, satu-satunya yang dari Asia. Ya. Itu tahun yang lalu. Nah, tahun ini saya hanya hadir untuk melihat pameran ini, Shopping Idea. Ini adalah suasana pameran terbesar ICT for Education di dunia. Lihat gambar ini saya pertama kali masuk, ini hallnya besar sekali di Olympia Hall. Nah, ini sebagian dari stand yang ada di sana. 3 hari saya dari pagi sampai pameran tutup nggak habis nonton ini. Demikian banyak, demikian exciting dan luar biasa. Ini sebagian, ini stand yang jualan software parenting, komunikasi dengan orang tua. Ini dari Polandia, mirip dengan software Pesona Edu. Ini exciting homework, assessment, ya, online homework dan seterusnya. Ini services untuk sekolah, ya, ada membuat web, ada ini web for school, ada untuk IT support dan seterusnya. Ini juga sama. Ini espresso, ini sama mirip dengan yang kita punya, konten. Ini equipment, ini audio dan video semacam proyektor yang cukup dengan alat ini. Bisa wireless di seluruh kelas, jadi langsung bisa dijalankan. Ini 3D, 3 dimensi yang pakai kacamata, ya, untuk melihat gambar-gambar 3D animation. Ini Education City, ini satu-satunya education software company yang listing di Nasdaq. Jadi luar biasa. Ini standnya Google, lucu sekali. Dia membuat aplikasi-aplikasi tentang pendidikan. It's Learning, ini LMS, Learning Management System, sebagai bagian dari how to manage the teaching and learning process. Ini table display untuk anak kelas 0 TK. Jadi ini anak-anak bisa main dengan touching screen di atas meja ini. Ini augmented reality dengan kamera, kemudian muncul di software belajar bahasa. Ini dari Oxford. Ini membuat interaktif digital textbook. Yang ini sensor-sensor seperti yang Pesona Edu buat sekarang. Ini adalah sensor-sensor untuk praktikum berbasis data logger. Ini juga. Nah, ini suasana dari atas karena pamerannya 2 lantai di 3 hall. Ini ada yang jualan peralatan, interaktif whiteboard dan seterusnya. Ini game for education. Yang ini assessment, GCSE POT. Ini juga games for education, serious game. Jadi ada yang nggak serius, ada yang serius. Ya. Yang ini Learning Fruit, ini dari Spanyol, dia membuat digital textbook. Ini e-pace, ini assessment tapi untuk mengetes behavior dari anak-anak.
Jadi guru bisa mengetahui anak ini potensinya apa kinestetik, apa verbal, dan seterusnya, termasuk kemampuan-kemampuannya. Ini mobile, dan masih banyak lagi. Jadi intinya kalau ditanya bagaimana mengimplementasikan ICT for Education, belilah ini semua, laksanakan ini semua, selesai. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, demikian ruwetnya, demikian banyaknya, sehingga setelah 3 hari pagi sampai sore saya menonton ini, saya langsung ke coffee shop, ngopi, karena udaranya minus 5 derajat. Sambil ngopi, kemudian saya coret-coret, membuat mind mapping semacam ini. Ini saya lakukan di London dan di Newcastle. Kira-kira apa ini ya ICT for Education yang bisa diterapkan di Indonesia? Saya petakan semua yang saya tonton ini, dan kemudian saya sederhanakan supaya gampang. Tapi intinya adalah yang ini semua inilah aplikasi dari how ICT education at school. Nah, kita ulang sedikit. Jadi sederhananya sebetulnya selalu harus ada hardware-nya dulu. Kalau Anda tidak punya komputer ya sudah dead, ya kan? Tapi tidak hanya komputer, hardware ini bisa komputer seperti yang tadi di pameran ya, ada interaktif whiteboard, ada pen lab, ya itu pen yang bisa interaktif dengan whiteboard, gitu ya. Kemudian ada proyektor, ada sensor, ada peralatan-peralatan teknologi yang lain, digital kamera, dan seterusnya. Intinya ini adalah equipment yang mau nggak mau harus dibeli. Ya. Yang kedua itu adalah communication-nya. Karena ciri dari ICT education ini juga soal komunikasi. Ya, next step-nya harus ada komunikasi, maka harus ada modem, harus ada saluran internet dan seterusnya ya. Saya ini bicara dalam bahasa yang sederhana karena saya praktisi, aktivis tadi ya. Kalau akademisi itu pinter-pinter, waduh luar biasa ya, termasuk Pak Indra Jati. Tapi kalau Pak Indra Jati ini dua-dua, praktisi dan akademisi. Kalau saya aktivis saja. Jadi lebih senang tidak pinter-pinter amat tapi berbuat banyak. Kira-kira. Oke, nah yang terakhir ini teknologinya mulai mati. Ya, software. Nah, software ini tentu yang menjadi penting. Tapi tadi dalam pameran itu bisa terlihat bahwa software itu demikian banyak macamnya. Oh, ya nggak boleh terlalu jauh ya. Oke, nah ini adalah terpaksa saya jelaskan agak detail jenis-jenisnya software. Yang pertama adalah application. Nah, tadi di pameran itu jelas software application ini adalah software misalnya school management system yang mendukung administrasi sekolah. Ada software LMS, Learning Management System, untuk membantu guru memanage data-data untuk belajar. Ada software-software untuk aplikasi distance learning yang tadi dilakukan oleh Pak Indra. Ada software-software itu semua yang aplikasi, ya, web, ya, sekolah harus punya web. Kemudian ada social networking, tadi disebut Facebook. Tapi sekarang untuk sekolah mereka kembangkan social network yang aman, yang tertutup hanya untuk murid-murid sekolah dan harus ada mentornya. Nah, ini yang juga akan kita lakukan. Kita akan guidance untuk lakukan itu. Nah, itu semua adalah software application. Nah, yang kedua, konten kurikulum. Nah, konten kurikulum ini memang yang paling banyak itu adalah math,
science, language, dan geografi. Yang lain-lain bentuknya lebih banyak ke video seperti sejarah, ya itu semacam itu, ya. Tapi kurikulum konten tadi itu. Nah, tadi disebut bahwa content is the game. Karena kalau hanya hardware-nya ya itu semua dibuat apa. Jadi sumber-sumber belajar ini adanya di konten ini. Dan disinilah ada pesona fisika, pesona matematika, biologi, kimia, dan seterusnya. Nah, bagaimana disampaikannya? Bedanya tadi dengan buku disebut dia ada yang dengan gambar, dengan animasi, dengan simulasi interaktif, dengan video, dan seterusnya. Delivery-nya bisa dengan laptop, bisa dengan mobile, bisa dengan desktop, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah software-software assessment untuk evaluasi. Jadi di sini assessment ada yang assessment kurikulum, jadi pelajaran matematika, pelajaran fisika, biologi ada assessmentnya. Tapi juga assessment yang dipakai tidak hanya untuk memotret untuk seleksi atau ability anak, tapi juga ada assessment yang adaptive test yang bisa membantu anak belajar dengan cara membuat soal ini. Juga ada assessment tentang behavior tadi, mengukur anak-anak karakternya seperti apa. Kemudian ada educational game. Nah, ini game-game edukasi. Ini semua tidak menarik buat anak-anak. Anak-anak lebih senang main game. Dan saya kira ini yang juga menjadi masalah. Maka game educational game juga akan membantu. Ya, jadi ini bagian dari software-software pembelajaran. Kemudian ada software yang non kurikulum. Apa yang disebut non kurikulum ini? Misalnya software-software untuk safety. Bagaimana belajar supaya anak itu tidak diculik, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan healthy, karakter, dan seterusnya, ya. Yang kadang-kadang ini terlewat dari kurikulum, ditampung di sini. Yang terakhir ini adalah special. Nah, ini yang tadi disebut untuk anak buta, untuk anak berkebutuhan khusus yang di Indonesia masih sangat kurang diperhatikan, tapi ternyata tadi disebut cerita Kediri lumayan, ya. Tapi ini adalah yang harus kita lengkapi. Nah, inilah jenis-jenis software yang umum yang saya simpulkan dari sekian banyak yang ruwet tadi itu. Nah, tentu paling mudah kita akan mulai dari sini karena ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk memulai ICT for Education, siapa yang mesti mulai start? Nah, ini yang orang-orang terkaitnya, yang tadi juga sudah disebut. Yang pertama, tentu ownernya dari school, atau school authority-nya, dinas-dinas pendidikannya. Aware nggak ini? Bersemangat nggak ini? Bahwa dunia sudah berubah ini menjadi tantangan. Jadi ada sekolah-sekolah yang gurunya teriak-teriak tapi dibiar-biarin aja sama yayasannya, ya nggak bisa apa-apa. Maka yayasan ini perlu. Makanya kita undang dari sini, gitu ya. Ini kepala sekolah. Ini nggak tahu nih siapa ini. Ciptanya siapa nih ya? Ya oke. Tapi ini kepala sekolah yang gembira seperti inilah kira-kira yang akan memulai ICT for Education, ya. Jadi kepala sekolah penting untuk drive. Jadi kalau kepala sekolahnya letoy, tidak ngecek, tidak memberi semangat, ya percuma. Tentu guru. Nah, coba kalau gurunya gembira ya kayak gitu. Wah, oke, ya. Jadi guru ini tentu frontline, ya. Dia menjadi agen utama dari proses ini. Tentu ada muridnya, ada orang tua di sana, ya. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan satukan bagaimana semua ini harus bersemangat. Berikutnya itu adalah trainer. Kenapa?
karena ini barang baru. Forum ini dibuat juga dalam rangka itu. Maka guru-guru yang sudah mulai mencoba dan seterusnya butuh trainer. Nah, makanya kami juga sangat concern untuk memfasilitasi dengan pelatihan-pelatihan yang tiada henti. Yang kedua, IT support. Peralatan demikian ruwet. Tadi Pak Indra mengatakan kalau kesambar petir mau gimana? Apa bisa guru, kepala sekolah membetulkan sendiri? Nah, nggak mungkin. Perlu IT support yang ada di sekolah atau pihak lain yang membantu. Yang terakhir itu konsultan. Karena konsultan ini yang dari hari ke hari lebih memperhatikan tentang penerapan ICT, sedangkan kepala sekolah itu wah sudah pusing dengan 1001 macam persoalan di sekolah ya. Ada narkoba, ada anak yang bandel, ada yang hamil, ada ruwet nih, pasti ruwet. Walaupun dia senyum-senyum begini, di belakangnya ini sengsara ya. Karena itu konsultan membantu, ya. Nah, jadi kelompok inilah kalau Anda bentuk pelan-pelan, dan saya kira banyak lembaga yang bisa memfasilitasi, maka Anda mulai pelan-pelan akan bisa menjalankan ini. Nah, sekarang milestone-nya apa? Bapak Ibu sekalian, 10 tahun yang lalu saya meramalkan bahwa 5 tahun ke depan di setiap kelas itu ada komputer dan LCD proyektor. Pasti, saya yakin. Tapi ternyata setelah berjalan 3 tahun, wah nggak jadi. Nggak jadi karena itu belum terlaksana. Kemudian saya meramalkan 5 tahun ke depan guru-guru pakai laptop. Dan sekarang lumayan, guru-guru IG relatif semuanya sudah pakai laptop. Tapi 3 tahun ke depan saya mengatakan, wah nggak jadi nih. Guru-guru pakai laptop ini nggak jadi juga. Karena apa? Karena ada ini. Ini cuma tipis seperti ini, 1 lembar. Ini gara-gara jasanya Pak Steve Jobs itu, yang tadinya sebetulnya tablet PC ini sudah ada sebetulnya beberapa tahun yang lalu, tapi tidak populer. Tapi gara-gara fenomena Pak Steve Jobs yang membuat iPad, maka jadilah ini populer. Dan sekarang semua perusahaan komputer membuat tablet. Ya ini cuma seperti ini, kayak buku begini. Maka ramalan saya 5 tahun ke depan semua anak akan membawa ini ke sekolah. No longer printed books. So, apa yang akan terjadi? Nah, kalau kita tidak siap, tinggalan ya. Kayaknya yang terakhir ini pun belum tentu benar. Karena apa yang saya katakan ini valid 18 bulan. Mungkin saja 18 bulan lagi ada laptop yang setipis kertas atau sebesar handphone ya, yang keyboardnya disorot di meja, kemudian layarnya disorot ke dinding, ya, bisa-bisa saja. Ya, tapi itulah teknologi. Nah, maka tablet PC ini akan menjadi milestone bagaimana secara masif ICT for Education itu akan terjadi di sekolah-sekolah. Kalau yang kemarin-kemarin masih oke lah, alon-alon kita masih ngejar. Tapi dengan ini, ya, why? Yang tadi disebut Pak Simon, karena harganya bisa terjangkau. Yang 350.000 tadi itu harga di India. Sebetulnya harganya kira-kira 600.000, tapi disubsidi oleh pemerintahnya kira-kira menjadi 35 dolar itu tadi. Tapi ini orangnya datang ke sini, sudah orangnya untuk minta konten pesona hidup. Baru 2 minggu yang lalu datang yang lain lagi di Singapura waktu kami pameran. Itu malah sudah memproduksi solar system.
tidak pakai listrik. Nah, jadi tadi colokannya Pak Indra nggak perlu lagi. Nah, inilah teknologi, selalu ada solusi. Cukup mudah-mudahan matahari masih bersinar. Itu profesor dari India, tapi kerjasama antara Singapura dan Amerika, dan kita juga diajak untuk mengisi kontennya. Tapi kalau itu bisa, wah, desa-desa yang nggak ada listriknya Pak bisa punya tablet. Jadi ini kira-kira ya Bapak Ibu sekalian. Maka ini menjadi exciting dan menjadi menarik buat kita. Bagaimana memulainya? Saya orang yang sederhana karena ngikutin Steve Jobs. Orang pinter itu adalah yang bisa membuat yang rumit jadi sederhana, katanya dia. Nah, saya coba-coba bikin yang sederhana supaya kelihatan pinter. Mulainya, pertama, guru menggunakan software konten. Kenapa? Karena hajat guru itu adalah mengajar di kelas. Maka kalau mengajar di kelas ya mengajar konten, maka kasihlah software konten. Internet belakangan, entry point-nya ini adalah di konten. Setelah gurunya pakai konten yang mudah dioperasikan, klik kanan, klik kiri, enter, ngajarnya jadi menarik. Karena apa? Karena kontennya penuh gambar, animasi, dan seterusnya. Seneng guru. Setelah seneng, bisa dipakai buat yang lain loh. Bisa buat nulis surat, bisa buat hitung-hitungan. Berikutnya juga bisa buat internet. Kalau langsung internet, waduh, bahasanya sudah rumit dan seterusnya. Step by step. Tapi ini cara yang paling sederhana, menggunakan software konten. Siapa di antara yang hadir di sini yang belum menggunakan software konten? Sebaliknya, siapa yang sudah menggunakan software konten? Inilah tipikal orang Indonesia. Gak apa-apa lah, diampuni lah, sama-sama lebih. Tapi saya yakin bahwa Anda sudah mencoba, ya. Dan dengan mencoba ini kemudian Anda mulai bersemangat, loh. Coba cara mengajar Anda itu startingnya menjadi menarik, ya, karena langsung tampil sesuatu yang membuat murid exciting. Ya, starting ini penting. Sama dengan saya ngomong di depan ini, tadi saya cerita Pak Indra dan sebagainya, supaya saya jadi menarik gitu. Kalau enggak, Anda sudah tidur dulu. Maka kalau Anda mengajar, pertama kali ngomong itu yang membuat murid seneng gitu loh. Sama terakhirnya. Jadi tunggu nanti terakhir saya ngomong apa. Ya, jadi ini guru menggunakan konten. Setelah itu, siswanya memiliki software konten. Nah, ini babak baru. Tadinya Anda gaya, wah, muridnya nggak punya ini, ya. Tapi sekarang muridnya difasilitasi, diberi software konten. Nah, ini yang tahun lalu kita start Pesona Edu School Agreement dengan 7 sekolah yang sudah mulai bergabung. Siswanya dikasih software. Apa kemudian yang terjadi? Cerita jadi lain, gitu kan? Wah, banyak persoalan. Ya, tapi inilah step-step untuk Anda melaksanakan ICT for Education. Jadi tadinya guru doang, sekarang guru dan murid sudah punya akses yang sama. Setelah itu apa? Guru dan muridnya berkomunikasi. Pertamanya offline dulu, terus nanti online. Nah, kalau ini sudah terjadi, larinya jadi cepat. Karena kemudian banyak hal bisa dibuat. Gampang kan? Jangan rumit-rumit, ya. Jangan yang bisa gampang dibuat rumit. Oke? Nah, dari pengalaman 7 sekolah pionir yang sudah siswanya diberi, ini muncul keluhan-keluhan. Keluhannya juga sederhana. Guru sibuk, terbebani, merepotkan. Udah, biarin aja. Bener nggak? Nah, bener ya Mantor. Nah, nanti Mantor mendemokan. Ini faktanya.
guru terbebani, merepotkan, wah tambahin sekarang harus berkomunikasi dengan murid ya, mending saya ngelesin lah ya. Repotin ya, waduh diserang virus ininya ya. Yang kedua, infrastruktur memang belum bagus, downloadnya susah sekali ya. Ini bukan urusan kita, Tuhannya ada di Telkom ya, jadi kita tunggu infrastruktur yang dari tahun ke tahun akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, siswa belum semua memiliki komputer dan akses internet. Fine. Tapi saya katakan kepada 7 sekolah itu, Anda jangan mundur. Mari kita fasilitasi murid yang tidak punya komputer ini. Bikin aja dipinjemin di perpustakaan misalnya. Ya, kemudian mereka bisa ke sana. Sebab apa? Kalau Anda berhenti, Anda mulainya 3 tahun lagi, persoalan ini ya munculnya 3 tahun lagi. Tapi kalau Anda mulai sekarang 3 tahun lagi, ya ini sudah enteng. Makanya kita ajak, yuk kita segera mulai. Wah, tapi kalau ini nanti nggak ada dan sebagainya, itu tadi kita fasilitasi. Ya. Terus kalau belum sempurna, tahun depan pasti bayar lagi, Pak. Gak usah deh, kita sumbang lah, nggak tahu nih masih mau boleh nggak. Nah, kalau yang sudah mulai bermasalah tahun depannya kasih diskon 80-90% gitu lah ya. Ya, asal dipakai, setuju. Ya, oke. Nah, jadi saya sederhanakan keluhan-keluhan ini, faktanya sebetulnya hanya gara-gara belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, gampang enteng. Nah, kenapa kok belum terbiasa? Karena bingung mulainya dari mana. Jadi bingung sendiri, wah ini kepala sekolah kebetulan agresif, gurunya malas. Kepala sekolahnya sudah beliin, murid-muridnya semua difasilitasi, gurunya yang terbebani tadi. Ya, terus gimana? Karena nggak biasa, terus bingung mulai dari mana. Ya, ini sangat pragmatis, ya, step-step yang sangat pragmatis. Oke, karena itu saya coba yang praktisnya gimana ini supaya guru ini bisa step by step. Ini pikiran saya sendiri, silakan di-challenge, silakan disalahin kalau nggak cocok. Tapi ini adalah masalah kita bersama. Ini adalah hal yang baru, ya. Jadi makanya diajak ngumpul-ngumpul seperti ini sering-sering supaya kita pelan-pelan bisa bertukar pikiran, menemukan yang bagus bagaimana. Tadi gurunya sudah menggunakan konten dulu, konten. Kalau belum, ya nggak bisa. Ya gimana? Apanya yang mau dilakukan? Ya. Nah, setelah itu menyuruh siswa untuk melihat software konten. Jadi siswanya sudah dikasih software konten, bisa akses, entah software matematika, fisika, whatever. Gurunya hanya menyuruh siswa, sebelum pelajaran atau sudah pelajaran, lihatlah volume 3 dari software, sebutlah misalnya saja pesona fisika, volume 3 bab 4 tentang bunyi. Berat nggak? Keluhan tadi itu sah nggak? Kalau hanya menyuruh siswa untuk melihat software konten. Kalau itu juga menjadi beban buat bapak ibu guru, yo kebangetan. Ya, hanya cuma nyuruh lihat software konten, nothing to do. Why? Karena kita berkeyakinan software konten ini dibandingkan dengan buku biasa, kelebihannya banyak. Di sana proses dijelaskan, anak jadi bisa melihat proses, ngertinya itu, ngerti konsepnya itu akan lebih dalam. Memang ada celakanya, setelah itu kan nanti dia tanya muridnya, gurunya nggak bisa jawab. Nah, jadi itulah persoalannya. Tapi sampai titik ini, sama dengan Anda mengatakan kepada murid-murid, besok Bapak akan mengajar ini, tolong baca dulu buku halaman sekian. Sama kan? Jadi nothing memberatkan, tidak ada yang terlalu berat. Step berikutnya, beri pertanyaan. Tidak hanya nyuruh buka, tapi ditambah dengan satu deh pertanyaan. Kenapa ya kok telur itu tenggelam di tabung? Apa itu beban? Maksudnya apa? PR. Nah, tapi step ini enteng. Nah, kalau ini belum dilakukan
dilakukan, jangan naik kelas, jangan ke atas, ya ini terus saja cukup. Tapi sudah something, nggak apa-apa. Nah, kalau mau naik kelas lagi, sudah dengar memberi soal, memberi LKS, wah kalau gitu saya disuruh bikin LKS ini, wah pot lagi, Pak Anton udah ketawa, manggut-manggut aja, guru males disuruh bikin LKS juga. Ya udahlah, saya bikinin Pak. Kalau saya bikinin jadi oke. Terus ada artikel. Nah, mulai dari offline menjadi online. Nah, untuk menjadi online ini harus ada tools yang sederhana. Nah, tools yang sederhana Bapak boleh pilih. Paling sederhana ya pakai email, tapi kan repot untuk grouping ya. Nanti kita buatkan aplikasi yang sederhana. Pakai Dropbox juga boleh, pakai Moodle juga boleh ya. Pokoknya yang sederhana-sederhana, hanya sekedar komunikasi. Ya, nanti kita bikinin yang simple. Ya, ini online dengan murid. Sehingga kemudian guru bisa memberi PR langsung ke 30 orang dalam kelas ini langsung sampai. Nanti muridnya menjawab, masuk lagi di situ. Nah, setelah itu assessment. Soal dan ada lab di sekolahnya. Nah, dengan cara itu assessmentnya mengukur ability masing-masing anak secara individual bisa dengan mudah. Berikutnya, nah baru komunikasi dan diskusi lewat LMS. LMS-nya dipasang. Ada komunitas. Ya, di situ nanti ada social network for learning yang terproteksi. Ya, bisa ada diskusi, ada forum dengan anak-anak. Terakhir baru kita menjalankan ICT system secara lengkap. Ya, nanti lengkap itu LMS-nya itu bisa ada kalendernya, ada event di sana, ada ekskul dan seterusnya ya. Tapi seluruhnya difasilitasi. Ini yang saya praktiskan bagi Bapak Ibu yang ingin melangkah untuk start mulai menggunakan komputer di kelas, di sekolah. Ya, jadi ini langkah mudah, gitulah kira-kira ya. Nah, silakan di challenge kalau ada yang lain-lain yang dianggap lebih baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Ini ada satu quotes dari Stuart Brand. Once a new technology rolls over you, if you are not part of the steamroller, you're part of the road. Paham artinya? Tidak paham? Tidak paham? Nah, kalau tidak paham ini bagian. Jadi kalau Anda ketemu sama teknologi ini, pilihannya dua. Anda mau jadi part of steamroller ini, Stonewalls ini, ya, atau jadi jalannya yang dilindes dan Anda tergilas oleh zaman. Kejem ini ya. Nah, jadi ini ilustrasinya. Maka kalau Anda tidak part of the teknologi yang ada di steamroller ini, Anda part of the road. Anda mau pilih yang mana? Tapi Stuart Brand membuat gambar dan steamroller ini menurut saya bagus. Pertama mengerikan sehingga kita wah ya benar ya, saya harus ada di sini. Tapi saya akan menerjemahkan apa yang dikatakan Pak Indra Jati tadi. Steamrollernya ini cuma segini. Kalau kita naik berdua, ribut aja, dorong-dorongan aja, satu jatuh. So be careful, walaupun ada di teknologi, tapi harus rukun, harus punya karakter yang baik, harus menghormati manusianya. Terus saya juga mikir ini steamroller ini nyetirnya susah, ngeremnya juga susah, beloknya susah. Bahaya. Nah, karena itu lagi-lagi faktor manusianya adalah yang paling penting. Bagaimana kita bisa mengendalikan teknologi ini dengan baik dan human being itu still is there. Bagaimana kita bisa bekerja sama, saling menolong, saling menghormati. Ini baru kita bisa menjalankan teknologi dengan baik menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.